Sahabat terang hidup yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, kasihnya, anugerahnya, sehingga hari ini kita boleh belajar lagi satu tema penting tentang dampak orang tua yang bertengkar di depan anak-anak mereka. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tema ini tema yang penting sekali buat kita karena sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya membaca dari Lukas 22 ayat 24 dan 26. Firman Tuhan, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah dapat dianggap terbesar di antara mereka? Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai pelayan yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, ada beberapa catatan saya penting mengapa, karena ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak orang yang karena tidak bijaksana, mereka terlalu emosional, dan karena berbagai latar belakang penyebab, mereka kemudian bertengkar di depan anak-anak. Nah, pertengkaran itu juga terjadi antara murid-murid Yesus. Mereka bertengkar karena ingin menjadi yang utama di antara mereka. Jadi kelihatan mereka melayani, tapi motif mereka kelihatannya ada masalah di situ. Dari katakan bahwa seharusnya mereka menjadi pelayan, ya, melayani. Jadi pelayan, mereka melayani, sehingga konflik atau hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, lalu kemudian menjadi konflik itu bisa dihindari. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa ada beberapa alasan mengapa orang bertengkar, termasuk suami dan istri atau orang tua. Yang pertama adalah karena harga dirinya rendah. Nah, orang yang harga dirinya rendah selalu menuntut, bahkan memaksa untuk orang lain masuk di frame-nya. Mereka memaksa orang lain untuk mengikuti pikirannya, mengikuti alur berpikirnya, atau apa yang dia gambarkan dalam dirinya. Dia harap pasangannya untuk bisa mengikuti. Kalau tidak mengikuti, dia menjadi panik dan menjadi bermasalah. Mengapa? Karena harga dirinya rendah. Sebagai orang-orang percaya Yesus, harga diri kita tergantung pada bagaimana Tuhan memandang diri kita. Yesus sudah mati buat kita, dia berkorban buat kita, dia mengampuni kita, dia menyertai kita, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Kita selalu mendapat penyertaan Tuhan, dan bahkan ketika kita berdoa, kita didengar. Kita diberi status sebagai anak-anak Allah. Nah, ini menjadi catatan yang penting mengapa kita membangun harga diri kita yang bagus. Sebab kalau tidak demikian, kita yang kurang harga diri, kita takut kalau orang lain mendominasi percakapan. Kita takut kalau orang lain menekan kita. Atau mungkin kita lahir satu tekanan, situasi yang mungkin mempresur kita, atau kondisi sosial yang selama ini membentuk kita, begitu menekan kita, mendiskriminasi kita, dan kita menjadi orang yang seolah terusir di kehidupan sosial kita. Maka kita sepertinya menjadi dibayangi oleh kegelisahan untuk mencoba jangan ada lagi yang mendominasi kita. Sehingga dalam pernikahan seringkali hal-hal yang demikian membayangi komunikasi kita, membayangi relasi dan hubungan kita, sehingga kadang-kadang dalam kekurangan harga diri kita, kegelisahan kita, ketakutan ada orang yang mendominasi kita, lalu kemudian kita mempertahankan pendapat kita dan memaksa pasangan kita masuk di frame kita. Dan ini seringkali membuat kita bertengkar di depan anak-anak juga. Dampak yang negatif pada anak-anak kita, yang pertama adalah gambaran diri mereka atau self image mereka atau self esteem mereka itu menjadi rendah. Mengapa? Karena mereka kemudian tumbuh dalam suasana di mana orang tua selalu bertengkar. Yang berikut adalah mereka menjadi sangat negatif. Ya, sudut pandang mereka menjadi sangat buram terhadap apapun, bahkan diri mereka sendiri. Dan yang paling buruk ialah mereka menjadi stres. Mereka menolak diri mereka. Mereka menolak hidup mereka berharga. Mereka barangkali juga merasa bahwa hidup ini cuma sebuah penderitaan. Karena apa? Di rumah mereka juga tidak nyaman. Sehingga suasana, spirit pertengkaran orang tua itu bisa masuk, di copy paste dalam kehidupan anak-anak. Sehingga mereka menjadi tertekan. Mereka menjadi lebih sensi, lebih gampang mengkritik orang. Mereka gampang juga berbuat kekerasan, mungkin verbal ke orang lain. Atau mungkin juga menjahili temannya. Mengapa? Karena dia bertumbuh di sebuah narasi, sebuah komunikasi, suasana orang tua yang begitu tidak kondusif. Mereka bertengkar, apalagi pertengkaran itu memuncak sehingga mulai terjadi kekerasan baik fisik, verbal, ya, pasangan mulai saling memaki, mengutuk, menghujat, dan bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak seharusnya mereka ungkap di situ. Rahasia-rahasia personal masa lalu mereka ungkap di situ. Sehingga orang yang mendengar, dalam hal ini anak, itu menjadi aneh. Menjadi tahu sesuatu yang tidak seharusnya mereka tahu. Jadi tidak ruang privasi. Kenapa? Karena mereka mengumbar di sana semua yang menjadi unek-unek, dan kemudian mereka berharap bahwa mereka bisa memenangkan
pertengkaran itu, dan itu memberi dampak yang tidak baik buat anak-anak. Nah, yang lebih parah lagi ketika anak itu menjadi depresi. Nah, ada satu kasus di mana ada satu anak, dia selalu marah, dia selalu sensitif, dia selalu paranoid, dia selalu merasa tidak nyaman, dia selalu galau. Rupanya setelah saya telusuri bahwa dia hidup di lingkungan di mana papa mamanya itu selalu bertengkar, khususnya ayahnya. Ayahnya bicaranya sangat kasar, ayahnya bicara sangat-sangat pedas, dan bahkan sangat melukai. Sehingga dia itu selalu menjadi orang yang sangat mudah untuk marah, sensi, paranoid, curiga, dan bahkan sampai hari ini dia makin hari makin berat situasinya sehingga dia harus minum obat. Dan obat penenang itu hanya mempan di beberapa saat. Lalu ketika obat penenang itu berhenti efeknya bagi dirinya, dia kembali lagi pada postulasi dasar, pada suasana awal, yaitu menjadi sangat tertekan. Nah, ada satu orang yang karena tidak nyaman dengan kehidupan orang tua yang suka bertengkar, atau ibunya terancam karena ayah yang selalu kasar, itu kemudian sampai hari ini tidak menikah. Dia takut sekali kalau menikah, nanti pengalaman ibunya akan terulang pada dirinya, sehingga berkali-kali orang melamar dia dan ingin dekat dengan dia, semua dia tolak. Padahal dia tahu dia ingin menikah, dia tahu bahwa dia perlu teman untuk bisa kemudian menjadi pasangannya. Tapi hari ini umurnya 38 tahun, dia tidak menikah. Apakah dia kurang cantik? Oh, dia sangat cantik. Apakah dia orang kurang pintar? Pendidikan S2 dari Amerika. Apakah dia tidak punya pekerjaan? Pekerjaannya bagus dan karirnya bagus. Tapi ada suatu pengalaman orang tua yang ayah selalu marah, selalu memukul ibunya, kasar dan berlaku tidak sopan pada ibunya. Dia takut kalau dia menikah jangan-jangan pengalaman ibunya terulang pada dirinya, dan itu sebabnya dia menjadi sangat menolak kalau ada orang dekat dengan dia. Dan sampai hari ini dia tidak menikah. Jadi karakternya terbentuk, sikapnya terbentuk, bahkan kebahagiaannya juga ikut menjadi susah dia dapatkan. Kenapa? Karena situasi yang dilihat tiap hari pada diri ayah dan ibunya itu memberi pengaruh pada struktur jiwanya, dan itu pasti sangat tidak menyenangkan dalam hidupnya. Dia biasanya cenderung gak punya banyak teman, dia cenderung menarik diri, dan dia menjadi orang yang minder seringkali, menjadi inferiority complex. Nah, karena apa? Karena apa yang terjadi pada kehidupan orang tuanya yang dia lihat tiap hari bertengkar itu, secara tidak langsung itu transfer pengalamannya ke dirinya. Lalu kemudian di dalam alam bawah sadarnya, unconsciousness itu direkam itu semua. Semua itu tertuang di sana, direkam dengan sangat kuat. Sehingga ketika satu hari itu muncul masalah, itu muncul ke permukaan. Dan itu yang memberi gambaran tentang dirinya. Jadi rekaman yang dia terjadi di dunia alam basar itu begitu kuat mengkonstruk jiwanya, sehingga apa yang terjadi pada kehidupan orang tua yang suka bertengkar tadi itu secara tidak sadar, secara natural tanpa sadar, itu kemudian membuat pribadinya menjadi tidak pernah puas. Dia jauh dari kebahagiaan dan selalu menuntut ini, menuntut itu. Kalau dia menikah, ini dia menuntut, atau dia menarik diri, dan ini sama sekali tidak sehat. Yang paling gawat adalah dia mengalami luka batin. Nah, orang mengalami luka batin itu biasanya disebabkan oleh satu suasana yang tidak menyenangkan, yang sangat pahit dalam kehidupannya. Mungkin dalam waktu dia kecil atau dalam perjalanan dia ke depan, mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Misalnya kekerasan seksual, kekerasan verbal, diskriminasi, penolakan, ditelantarkan, atau dalam suasana di mana orang tua selalu konflik dan bertengkar, sehingga orang tua mewariskan pengalaman buruk, mentransfer pengalaman buruk yang terjadi pada diri mereka kepada kehidupan anak mereka, dan itu direkam. Nah, sehingga ada prototipe struktur jiwa, prototipe kehidupan orang tua, profil orang tua yang seperti itu kemudian di copy paste dalam kehidupan anak, dan itu tanpa sadar melahirkan sejumlah luka batin dalam kehidupan anak, dan ini membutuhkan penanganan khusus. Mengapa? Saya ingin mengatakan kepada kita, kalau kita punya masalah, kita bisa bicara. Tidak ada satu masalah yang tidak bisa kita bicarakan. Kalau kita dewasa, maka segala hal dalam rumah tangga, saya tahu bahwa tidak ada satu rumah tangga yang tidak punya masalah. Kita punya masalah, dan itu benar. Tetapi itu bukan berarti kita bertengkar dan gak ada ujungnya. Itu kita konflik dan tidak ada habis-habisnya. Bahkan lebih gawat lagi di depan anak-anak. Apa yang terjadi? Itu akan menyisakan luka batin dan penderitaan buat mereka. Jadi kalau kita bertengkar dan terus begitu kita tidak segera ubah dan sadari, ingat bahwa warisan yang kita wariskan buat anak-anak kita itu sangat buruk buat perkembangan jiwa mereka di kemudian hari. Saya ingin mengatakan di akhir renungan ini bahwa segala hal bisa dirubah asal kita punya komitmen. Ketika kita punya komitmen untuk bertumbuh
dalam Kristus, dalam iman, dalam karakter kita, maka tidak ada satu hal apapun di muka bumi ini, tidak ada satu hal apapun yang tidak bisa diubah. Ketika kita punya komitmen untuk bertumbuh dalam iman, dalam karakter kita, lewat pembacaan firman Tuhan, bangunlah lebih pagi dan mulai baca firman Tuhan secara teratur. Kalau kita baca 1 hari 4 pasal, maka 1 tahun kita bisa membaca Alkitab secara lengkap dari PL sampai PB. Nah, ketika kita ingin supaya ini pulih, kita harus punya komitmen dalam doa. Duduklah di pagi hari sebelum beraktivitas untuk berdoa. Suami istri berdoalah. Sampaikan semua itu kepada Tuhan. Ketika kita bertumbuh dalam iman, ketika kita baca firman Tuhan, karakter kita dipoles. Kita punya relasi dengan Allah dalam Yesus secara pribadi lewat doa. Kita bicara. Segala sesuatu kita bisa bicara. Komunikasi sangat penting. Ketika kita punya harga diri yang kuat, karena kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita. Kita tahu karena kita diselamatkan. Kita tahu kita diterima tanpa syarat. Kita tahu bahwa kapan saja Tuhan panggil kita punya jaminan hidup yang kekal. Ketika kita tahu bahwa kita berdoa, Tuhan dengar doa kita. Kita tahu bahwa Roh Kudus bersama kita. Dan kita tahu bahwa kitalah orang yang paling dikasihi Allah. Kenapa? Karena Yesus tersalib buat kita. Ketika harga diri kita utuh, ketika harga diri kita, self-esteem kita baik dalam Yesus, maka kita tidak saling menuntut. Yang ada malah kita saling memberkati. Nah, cobalah untuk memahami bahwa tidak ada satu orang di muka bumi ini yang sama. Dalam pernikahan suami istri itu berbeda latar belakang, pola asuh, karakter, minat, kemampuan kognitif, pengalaman perjalanan hidupnya itu berbeda-beda. Tapi itu sekali lagi bukan alasan untuk kita berkonflik ria. Itu justru kesempatan kita untuk rendah hati dan saling memahami. Nah, tidak ada pasangan yang seragam. Antara suami, antara istri, itu tidak ada seragam. Nah, perbedaan itu sekali lagi menjadi ruang yang bagus buat kita belajar. Istri belajar memahami kelebihan dan kekurangan suami. Sebaliknya, suami belajar memahami kelebihan dan kekurangan istri. Nah, ketika harga diri kita tuntas dalam Yesus, dan ketika kita tahu bahwa kita diterima tanpa syarat, ketika kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sesuatu yang baik buat anak-anak kita, jangan bertengkar di depan anak-anak. Kalau bertengkar, ya pergilah agak jauh. Tetapi jangan terlalu lama. Mengapa? Karena kita bisa membicarakan itu dengan baik kok. Tidak harus ngotot dan mempertahankan pandangan kita dan masukkan ke dalam frame kita. Tapi kita bisa bicara. Lalu kemudian kita mencari solusi yang terbaik. Dan ingat bahwa dalam ketidaksempurnaan kita, ada perbedaan di sana sini. Kita bertumbuh dalam Yesus. Mengapa? Harga diri kita tuntas. Allah menerima kita. Yesus menerima kita tanpa syarat. Sehingga kita juga bisa memberi masukan yang baik buat pasangan kita. Kita bisa memberi usul yang baik. Dan kalau itu belum ada kesepakatan, marilah kita sepakat bahwa kita tidak harus sepakat untuk semua hal, tetapi kita bisa menghormati perbedaan itu sebagai warisan buat kita terus bertumbuh dalam Yesus, dalam karakter kita, tetapi kita juga bisa berkomunikasi dengan baik. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan buat kita bahwa wariskanlah satu konstruksi yang baik bagi anak-anak kita, supaya mereka tidak pecah dalam karakter, dalam jiwa mereka. Mereka tidak menjadi orang yang antisosial, sosiopatik, tapi mereka jadi anak-anak yang hebat, yang mewarisi kebaikan dari kita, dan mereka juga bisa memberkati orang lain. Saya mengatakan kepada kita bahwa shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.